Saya juga berharap pada masyarakat bahwa bagi mereka yang merasa dirugikan, segera melapor kepada pihak yang berwajib. Saya tidak mau masyarakat saya dirugikan. Ya. Saya akan mati-matian untuk membela mereka. Ini dari kami masyarakat kecil, kami minta kami punya, karena kami punya dalam rekening begitu ya, kami harus minta begitu. Kalau tidak begitu kami tidak sembarang untuk meminta. Berdasarkan temuan GNPK, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, terkait adanya pemotongan bantuan dana seroja bagi warga yang tertimpa bencana berjumlah miliaran rupiah, mendapat tanggapan dari anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kupang, Albert Lololau. Seperti apa tanggapan Albert Lololau selengkapnya, simak yang berikut ini. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang dan sekaligus sebagai Ketua Bapemperda, seperti apa tanggapan Bapak terkait dengan hal yang sedang terjadi saat ini? Yang pertama, saya sangat menyesal. Ya, saya sangat menyesal. Kenapa? Karena sepertinya mereka-mereka yang sudah mengalami nasib sial ditimpa oleh bencana seroja, lalu kemudian pemerintah pusat memberikan bantuan karena merasa prihatin dengan mereka, terus kemudian hak-hak mereka dipermainkan. Itu saya sangat menyesal sekali. Yang kedua, saya berharap bahwa sebagai anggota DPR ya, saya berharap bahwa semestinya pemerintah ketika terjadi persoalan seperti ini, pemerintah jangan tinggal diam. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menjernihkan persoalan ini, sehingga tidak menjadi tanda tanya bagi masyarakat terhadap hak-hak mereka. Pemerintah harus menjelaskan secara mendetail mengapa terjadi seperti itu. Katakanlah contoh seperti yang diberitakan, ada korban yang mestinya memperoleh 50 juta. Kemudian pada saat dia mencairkan di bank, dia hanya diberikan 10 juta. Pertanyaannya, dana yang sisa kemana? Nah, karena ini menjadi persoalan, maka bagi saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang, pertama yang menurut saya yang bertanggung jawab adalah yang mengelola dana ini. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang harus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengapa dananya sekian dalam buku rekening, tetapi kemudian hanya diberikan sebagian, yang sisanya kemana? Jadi Dinas Penanggulangan Bencana Daerah harus memberikan penjelasan kepada mereka, sehingga mereka tidak bertanya-tanya. Kan dalam buku rekening kan sudah ada jaminan haknya dia di situ, ya. Dan tidak boleh siapapun selain yang bersangkutan by name by address itu tidak bisa mengambil uang itu selain yang bersangkutan. Kan begitu. Pada saat dilakukan survei bagi mereka-mereka yang mengalami bencana, kan data yang terhimpun itu adalah by name by address, ya tuh. Tidak bisa seseorang mengatasnamakan sekian banyak orang mengalami bencana, tidak. Sudah dilakukan pendataan by name by address. Itu artinya apa? Yang bersangkutan itu yang punya kewenangan berhak mencairkan dana itu. Nah, ketika dia datang di bank, lalu bank hanya kasih sebagiannya kemana? Dan karena itu tanpa ya menuduh siapa-siapa, tapi bagi saya yang bertanggung jawab pertama adalah bank sebagai pengelola dana masyarakat, kan begitu? Ya. Yang kedua adalah
dinas yang punya kewenangan mengelola dana bantuan itu. Apakah sudah ada persetujuan atau komunikasi antara pengelola dana bantuan itu dan pihak bank, sehingga mengakibatkan hanya sebagian haknya diberikan, sementara sebagian besar tidak diberikan. Nah ini menjadi persoalan. Karena itu bagi saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang, pertama seperti yang saya katakan, saya sangat menyesal. Pemerintah pusat sudah bersedia membantu, tapi kemudian dipermainkan. Dan itu sekali lagi saya berharap bahwa saya mengusulkan para pimpinan DPRD Kabupaten Kupang untuk segera membentuk panitia pansus, sehingga kita bisa telusuri kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau tentu pansus punya kewenangan memanggil semua pihak yang ada kaitan dengan bantuan dana Seroja itu untuk kita minta pertanggungjawab mereka. Sejauh mana mereka mengelola dana itu, kan begitu. Dan saya juga berharap pada masyarakat bahwa bagi mereka yang merasa dirugikan, segera melapor kepada pihak yang berwajib tanpa kita memprovokasi. Tapi ini hak masyarakat. Saya tidak dalam rangka memprovokasi masyarakat, tapi karena saya melihat bahwa ini ada kesenjangan, ada kerugian yang diderita oleh mereka yang sudah mengalami nasib buruk karena ditimpa bencana, maka setidak-tidaknya mereka harus melaporkan hal ini kepada pihak berwajib supaya ditelusuri kebenarannya seperti apa, sehingga tidak menjadi polemik. Bahkan jangan sampai katakanlah bupati, wakil bupati, namanya dibawa-bawa, sementara mereka tidak pernah kelola itu, yang kelola orang lain, kan begitu. Jadi saya tidak dalam rangka membela bupati, wakil bupati, tidak. Tetapi tentu dalam hal ini bukan bupati dan wakil bupati yang mengelola, karena ada instansi lain yang punya kewenangan sesuai dengan juknis yang ada, kan begitu. Sehingga sekali lagi saya tekankan untuk harus dilakukan, dibentuk pansus supaya kita bisa telusuri secara hukumnya, kita telusuri kenapa terjadi persoalan seperti itu. Karena kalau misalnya kita membiarkan ini terus, sekarang kita jujur saja, kita lagi sementara reses, kita di dapil, dan ini pertanyaan ini jujur saja saya belum bisa jawab karena saya tidak tahu persoalan seperti apa. Tetapi karena ada berita di media online yang saya nonton sendiri, hal ini membuat saya tergugah sebagai anggota DPRD, tergugah. Ya, sekali lagi saya minta supaya ini persoalan ini dibuka secara terang benderang, supaya orang-orang tua kita, masyarakat kita yang mengalami bencana jangan seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tanah lagi. Ya, itu yang saya mau. Ya. Nah karena itu bukan saja mereka yang mengalami nasib naas di Dapil 4, tetapi seluruh masyarakat Kabupaten Kupang yang merasa dirugikan, saya berharap segera berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada kaitan dengan pengelolaan bantuan ini, sehingga mereka bisa mengetahui secara persis hak-hak mereka. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap bahwa pemerintah sesegera mungkin melakukan pembenahan, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat yang hampir setiap saat kita dengar itu bisa terjawab. Saya tidak mau masyarakat saya dirugikan. Ya. Saya akan mati-matian untuk membela mereka. Ya. Begitu. Bukan hanya seperti yang diberitakan di beberapa desa yang sudah dilakukan penelusuran, tetapi di semua tempat. Ya. Di 160 desa dan 17 kelurahan harus dilakukan
pemeriksaan secara menyeluruh sehingga kita bisa tahu persis persoalan ini kenapa terjadi, mengapa sampai terjadi seperti ini, dan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab, kan begitu ya. Sehingga bisa diminta pertanggung jawab secara hukum. Kita tidak bisa bilang semua orang, tapi bagi siapapun yang terlibat dalam persoalan bantuan ini harus dimintakan pertanggung jawabnya oleh pihak yang berwajib. Saya kira begitu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan. Terima kasih dan salam saya untuk semua Bapak Ibu di Kabupaten Kupang yang mengalami bencana kemudian hak-haknya dikebiri, khususnya di Dapil 4. Saya minta Bapak Ibu hubungi saya. Kami di Dapil 4 ini kami ada 11 orang ya, anggota DPR di daerah pemilihan 4. Kalau tidak sempat ketemu saya dengan siapa saja, kami ada 11 orang. Ada Pak Antonatum, ada Pak Sakti Masneno, ada Pak Eres Leka, ada Pak Aibti, dan masih banyak lagi. Kami 11 orang. Tolong ya, supaya kami bisa melakukan kontrol secara baik terhadap pemerintah dalam pelaksanaan bantuan ini. Terima kasih. Shalom.